Boleh agak suara. Kita gue titipin. Wi, nitip Wik. Iya. Wireless kan? Tenang aja, tenang. Aman nggak? Wayang. Agak. Johnny. Mana Johnny? Ini Trust TV siapa? Turun. Turun dikit kepalanya. Ya. Turun ya. Johnny mana sih Johnny? Dia urut. Oke, boleh Pak De. Boleh apa? Boleh apa? Ungkap dong nanya. Kan tadi kan diomongin udah tadi. Lu mau gua wakilin? Ini akhirnya pertama kali ketemu Once, Mas Dani. Ya sebenarnya saya mau tuh nggak pernah ada permusuhan. Nggak ada permusuhan. Cuman bertemu di kementerian ini Menkumham memang diinisiasi diatur oleh Bapak Effendi Simbolon bersama calon gubernur Jawa Barat. Politik nggak boleh politik. Nggak apa ya? Doa itu doa loh. Once sendiri gimana? Mas Once gimana? Pertemuan sama tempat dulu. Bersih Peru. Saya rasa baik ya pertemuan hari ini, paling tidak ada titik cerah, nanti ada langkah-langkah berikut yang lebih konkret. Wujudnya adalah FGD, tadi mungkin disampaikan agar semua pihak itu bertemu, lalu kita merancang cara-cara yang konstruktif dan realistis dalam mewujudkan sistem yang sedang dibangun, yaitu lembaga manajemen kolektif ini. Pengumpulan lewat itu kan belum berjalan secara efektif. Ya, kalau semua ketemu, lalu bagaimana menagih supaya semua user pengguna itu bayar, IO bayar, promotor bayar, dan semua itu berjalan dengan baik, jumlahnya besar, tentu tidak ada peluang dari pencipta, kan? Jadi kita harus bikin FGD dulu dalam waktu cepat. Ya, puas. Ya, terima kasih untuk Bapak Menteri dan para dirjen yang telah menyediakan waktu. Ada keinginan yang besar ya, dan juga niat tekad dari pemerintah untuk support, untuk sokong kita punya kinerja, untuk sokong sistem besar yang dibangun. Semoga semuanya berjalan dengan baik, realistis dan tercapai tujuannya. Ya, pasal 23 bakalan dihapus atau gimana? Tadi tidak ada omongan yang fokus ke sana karena itu masalah kan nggak mudah untuk merubah pasal-pasal itu ya. Tadi hanya dijanjikan itu levelnya permen, peraturan menteri dalam waktu yang cukup dekat itu bisa. Nah, khususnya misalnya dalam hal tarif. Katakanlah sekarang ini kan ada tarif 2% untuk setiap pertunjukan. Kalau pertunjukan memakai tiket, 2% dari tiket atau 2% dari biaya produksi. Nah, kalau itu jumlahnya tidak cukup baik, kita harus ketemu sama-sama semua pihak, IO, promotor, musisi, pencipta semua, untuk supaya jumlah itu direvisi sehingga realistis dan cukup besar jumlahnya. Larang-larang secara personal masih boleh di luar undang-undang? Tidak ada obrolan itu seperti itu tadi. Tadi obrolannya begini, Pak Menteri bilang bahwa pasal 23 itu di bawah pasal 9. Kita semua mendengar tadi. Jadi pasal 23 itu kalah dengan pasal 9, yaitu penyanyi harus minta izin dari pengarang lagunya. Pasal 9-nya ya itu ya. Jadi pasal 23 itu Pak Menteri sepakat tadi bahwa ini memang pasal memang bermasalah. Pak Menteri sepakat tadi, saya nggak perlu berbusa-busa ngomongin, Pak Menteri sepakat. Jadi Pak Menteri mengatakan pasal 23 itu adalah pasal khusus terhadap pasal 9. Ada banyak ketentuan di pasal 9 yang menyatakan hak daripada pencipta. Pasal 23 adalah mengenai pertunjukan. Di situ terletak kekhususan dan segala bentuk lembaga manajemen kolektif yang diatur di situ. Jadi kita menyasar itu untuk supaya diterapkan dengan benar dalam ranah yang praktis sehingga semua sistem berjalan dengan baik. Pertemuan ini bakal ngasih izin ya nggak bakal lah. Semua tadi
tadi semua pengarang lagu tadi udah sepakat bahwa semuanya harus pakai izin. Tadi kan udah dibicarakan tadi di depan. Saya nggak akan lagi bawain lagunya Dhani. Nah, tuh. Baik sendiri maupun bersama Dewa untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Ya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi saya kira itu bukan dalam rangka penerapan satu hukum positif yang ada ya. Ini hanya urusan pribadi saja. Ya. Kalau hukum positif kita sampai hari ini tidak ada larang-larang itu. Tidak bisa larang. Bisa kalau katanya Pak Menteri tadi bisa. Berdasarkan pasal 9 bisa. Iya, pasal 9 itu. Tadi kan kita menyaksikan semua. Pasal 9 itu Lebih supreme daripada pasal 23. Pengkhususannya adalah pasal 23 ayat. Enggak, tadi kan ada rekamannya, nanti kan setelah rekamannya. Pak Menteri gitu tadi sepakat. Bukan gitu kalimatnya. Pak Menteri tadi sepakat kok. Makanya panggilnya tadi saksi-saksi yang lain. Ya kan? Boleh gimana? Nah, Pak Menteri tahu pasal ini. Ini ada hukum yang umum ya. Lex specialis derogat lex generalis. Apa yang khusus mengesampingkan apa yang umum. Pasal 23 ayat 5 adalah sesuatu yang khusus yang mengesampingkan pasal 9. Semua sarjana hukum pakai menteri pasti tahu itu. Ya sarjana hukum S1, kalau profesor enggak. Pak Menteri kan profesor. Ada videonya, ada videonya. Kasih nanti videonya ya. Pasal ada hukum itu, semua sarjana hukum di dunia tahu. S1, sarjana hukum S1 ya. Kalau Pak Menteri profesor, doktor, beda makanya. Ya begitu. Jadi tadi gini, Mas bentar, saya jelasin. Jadi di pasal 9 itu secara sah seizin pencipta. Nah artinya kalau si pencipta tidak mengizinkan memang tidak boleh ditulis begitu, tapi seizin. Pasal 9, pasal 23-nya itu tadi lex spesialis yang generalis tadi. Dia kewajibannya hanya membayarkan gitu. Inilah nanti 2 minggu sesudah Lebaran kita duduk bersama ya dalam forum grup discussion. Tadi udah disepakati. Karena ada masalah. Nah, tidak dituntaskan. Kalau ada masalah kita nggak bakal ada FGD. Gitu ya. Jadi sementara nih bulan Ramadan udah alhamdulillah dulu lah. Ya udah bisa deket-deketan, senyum-senyuman. Oke, kita sebelum Saya nggak boleh punya Dhani lagi. Mas Ajat, kalian merasa nggak selama ini membayar? Membayar, selama ini kan membayar. Saya kalau bikin kontrak dengan IO bahwa mereka yang bertanggung jawab pembayaran royalti terhadap penampilan saya, mereka yang harus bayar. Itu dalam kontrak saya. Once tidak punya tanggung jawab untuk membayar. Iya betul. Once tidak punya tanggung jawab untuk bayar. Saya kontraknya itu. Saya kontrak. Jadi jangan tanya Once harus bayar, Once tidak punya tanggung jawab untuk bayar. Dan sama Once berdua nih, gua kemarin ngusulin. Kayaknya negara ini bersyukur Dhani bisa menyuarakan ini royalti jadi penting di Indonesia ini. Sekarang saya nih ngusulin ke negara, tapi Dhani setuju nggak sama Once? Kalian berdua ini yang pantas untuk jadi brand ambassador tentang sosialisasi hak cipta di Indonesia. Karena mesti dijelasin dulu. Once tidak punya kewajiban untuk bayar royalti. Jangan salah tanya lagi. Once tidak pernah punya kewajiban bayar royalti. Yang berkewajiban tuh IO. Udah kita cek dulu dari tangan. Kita sepakat. SGOT, SGPT.